memberikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pemain kedua kesebelasan, yang mana pada pertandingan sore hari ini antara kesebelasan dari Sedao United berhadapan langsung dengan Rura Pamili yang dipimpin wasit utama yaitu Bung Riki, AW1 yaitu Bang Kodat kita, AW2 yaitu Karsa. Kembali kedua kesebelasan memasuki stadion utama yaitu Gamora Cup, membentuk barisan panjang untuk memberikan salam penghormatan atau salam persahabatan kepada seluruh penonton yang sudah berada di dalam stadion utama kita yaitu Gamora Cup, memberikan salam hormat dan salam persahabatan antar kesebelasan dan memberikan salam persahabatan kembali kepada ketiga wasit yang memimpin pertandingan pada sore hari ini. Kembali akan saya bacakan kembali pemain dari Rura Pemilih. Ada Iwan, Riko Doni, Sawaldi Nanda, Farizal dan Yendri Hengki, Mat Zaman. Kembali Ibnu, pemain yang masih berada di bangku cadangan yaitu Renda, Saheri, Rianto, Sanul Joni, Junaidi dan Aji Jaya. Penanggung jawab atau official tim yaitu Arifin. Kembali wasit memberikan arahan kepada kedua kapten kesebelasan sekaligus memberikan tempat kekuasaan, yang mana dari Rura Pamili sementara masih menguasai daerah sebelah utara, sedangkan dari Sedao United mendapatkan wilayah kekuasaan dari sebelah selatan lapangan sepak bola Gamora Cup. Akan kita saksikan di mana bola sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Sedao United yang menempati wilayah selatan pertandingan Gamora Cup Karimunting ini, dipimpin oleh wasit utama yaitu Bung Riki. Cross check pemain sudah lengkap. Kembali fluid pertama sebentar lagi akan sudah berbunyi. Tendangan pertama dari Sedao United menerobos ternyata menghasilkan gol yang pertama untuk Sedao United. Di detik-detik yang pertama mungkin gol tercepat selama pertandingan pada Gamora Open yang telah dilakukan selama 1 bulan lebih. Mungkin ini adalah hasil gol tercepat. Mungkin sekitar 5 detik pertandingan baru berjalan sudah menghasilkan gol yang pertama. Kembali dari Rura Pamili mengatur serangan, coba melebar ke samping. Kembali nomor 19 coba dari Sedao United. Kembali umpan kedua nomor 6. Umpan tarik kembali melebar ke depan. Umpan terobosan berikan kepada nomor 17. Di sana ternyata bola terlalu laju meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang yang pertama untuk Pamili FC. Kembali sapu saja oleh penjaga gawang dari Pamili FC mengatur serangan. Nomor 8 kembali bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali. Ya, terjadi tendangan bebas. Kembali sudah dilakukan, merobos ke jantung pertahanan dari Sedao United. Hapus saja, cukup keras, ternyata menghasilkan gol untuk yang pertama di babak yang pertama dari Pamili FC. Dengan ini menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan yang cukup menegangkan di menit-menit
10 menit yang pertama ini sudah terjadi 2 gol. Mana yang telah diciptakan oleh pemain nomor punggung 7 yang bernama Hengki selaku pencetak gol pertama dari Family FC. Kedudukan sementara 1-1. Umpan tarik kembali, coba diperlihatkan permainan dari Sedao United, lebar kepada nomor punggung 17, kontrol yang kurang cermat kembali dari Family FC nomor punggung 13 di sana. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, terjadi tendangan gawang kembali untuk Family FC. Sudah dilepaskan nomor 2 kembali, ternyata sia-sia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Family FC. Kembali nomor punggung 7 yaitu Hengki, bayang-bayang pemain belakang dari Sedao United. Terjadi pelanggaran di sana, menghasilkan tendangan bebas untuk Sedao United. Saja pemain belakang nomor punggung 9. Lagi-lagi Sedao United mengatur serangan kembali, melebar ke depan maksudnya. Hengki kembali, terjadi pelanggaran di sana, menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Family FC. Jadi tendangan bebas sudah dilakukan, menerobos ke tengah-tengah jantung pertahanan dari penjaga gawang Sedao United yang dijaga oleh Eko nomor punggung 1. Lepaskan saja nomor punggung 11 kembali menguasai bola, mencari teman di sana, pendek saja kepada nomor punggung 2. Umpan tarik kembali, coba bermain di daerah pertahanan sendiri. Nomor punggung 18 kembali, terjadi kemulut di sana. Nomor punggung 2 disapu saja, terjadi perebutan di sana. Nomor punggung 3 membayangi pemain nomor punggung 9. Kembali nomor 17, heading saja, ternyata kurang akurat. Kembali Hengki menguasai bola dari Family FC. Masih terjadi kemulut di sana, melebar ke samping, masuknya kepada teman di sana. Umpan terobosan maksudnya, ternyata kurang antisipasi yang kurang cermat, hingga bola masih bisa dibayang-bayang pemain. Kembali melebar ke samping, apa yang terjadi? Berbahaya di sana, pendek saja kepada Hengki, melepaskan tendangan kembali, ternyata masih bisa dibayang pemain belakang dari Sedao United nomor 17 kembali menguasai bola, coba mengatur serangan, melebar ke samping maksudnya, cukup akurat, kembali dikuasai dari Sedao United nomor punggung 11 yaitu Hartono, pendek saja ke depan maksudnya kepada nomor punggung 9, ternyata dipotong saja pemain belakang sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi tendangan sepak pojok yang pertama di babak yang pertama ini. Saja umpan tarik kembali kepada nomor punggung 18, dekati penjaga gawang di sana. Apa yang terjadi? Dengan penuh kasih sayang penjaga gawang memeluk bola sehingga mengamankan gawang, tidak terjadi apa-apa di sana, hanya terjadi lemparan saja, berikan pendek saja kepada nomor punggung 8, melebar ke samping. Umpan terobosan kembali, potong saja pemain belakang dari Sedao United. Kembali nomor 11, lebar kepada nomor punggung 2, 9 yang 7 di sana. Ada satu pemain di sana menghalangi pergerakan. Kembali Sedao United nomor punggung 8, potong kembali, sapu saja ke depan. Apa yang terjadi di sana? Terjadi heading, kembali nomor 7, terjadi kemulut nomor punggung 17, 6 kembali menguasai bola, pendek saja, dipotong saja pemain belakang nomor punggung 3. Terjadi free kick di sana, menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan dari Sedao United. Randy nomor punggung 7 sudah dilakukan. Heading kembali pemain belakang dari Family FC.
terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Family FC. Ada Randy yang dituju di sana. Cukup baik kerjasama Randy. Lebar ke depan. Nomor punggung 13 Swaldi kembali. Mati serangan Swaldi. Pendek saja maksudnya, masih bisa dibayang-bayang pemain nomor punggung 6. Terjadi handsball. Menghasilkan tendangan bebas untuk Family FC. Sudah dilepaskan, melebar ke sisi kiri lapangan, cukup akurat, tendang terobosan maksudnya, ternyata masih mengenai pemain di sana. Kembali nomor 9 mencari teman di sana, umpan ke depan, berbahaya kembali di sana. Apa yang terjadi? Ternyata disapu saja tanpa kompromi oleh pemain belakang dari Sedao United, sehingga menghasilkan tendangan sepak pojok yang pertama untuk kesebelasan dari Family FC. Ada 5 pemain di sana yang memasuki daerah pertahanan dari Sedao United, mencari-cari celah untuk menghasilkan gol. Apa yang terjadi? Heading kembali pemain Sedao United, disapu saja oleh pemain belakang sehingga bola jauh melebar ke samping, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Sedao United. Nomor 6 biarkan begitu saja sehingga menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor 17 kembali menguasai bola, masih bisa dibayang-bayang pemain dari Family FC. Nomor 5 kembali coba mengatur serangan, umpan saja ke depan, berbahaya kembali. Nomor punggung 17 pendek saja. Apa yang terjadi? Terjadi kemudian di sana, disapu saja pemain belakang sehingga bola jauh kembali dari serangan balik dari Sedao United. Lebar sedikit ke depan, umpan terobosan berikan kepada nomor punggung 17. Apa yang terjadi? Ternyata masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Family FC. Kembali terjadi kemudian di sana, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United. Heading kembali, tidak ada teman di sana, dibiarkan begitu saja, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Family FC. Nomor 2 heading saja, cukup akurat, kerjasama yang cukup baik, melebar kepada nomor punggung 9. Terjadi perebutan kembali. Apa yang terjadi? Masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dengan penuh kasih sayang, dipeluk kembali sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang kembali. Pendek saja kepada nomor punggung 13 yaitu Swaldi. Kembali bermain di daerah pertahanan sendiri. Nomor 17 kembali. Ternyata lagi-lagi masih bisa dipertahankan oleh pemain dari Sedao United. Kembali Family FC mengatur serangan. Swaldi kembali mencari teman di sana. Pendek saja, dipotong saja oleh nomor punggung 2. Umpan terobosan kembali kepada nomor punggung 17. Tidak ada teman di sana, lagi-lagi kandas. Serangan dari Sedao United. Kembali membangun serangan nomor punggung 8 yaitu Waliandi, dipotong saja pemain belakang Hengki. Umpan kembali pada nomor punggung 9 di sana yaitu Yerdi, masih mencari teman, pendek saja kepada Hengki. Hengki melakukan tendangan, ternyata masih bisa dibayang-bayangi pemain dari Sedao United. Waldi kembali, heading kembali pelan saja. Serangan balik kembali berikan kepada lebar ke samping, ternyata terpancing offside. Hanya menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Sedao United.
saja pemain belakang. Kembali Umar Hasan, kembali menguasai bola. Nomor punggung 17. Umpan terobosan maksudnya. Ternyata masih mengenai badan lawan di sana. Engki kembali heading pelan saja pada nomor punggung 8. Sapu saja nomor punggung 9. Terjadi sprint di sana. Apa yang terjadi? Disapu saja. Ternyata bola masih melekat di sekelan kanan penjaga gawang. Tidak terjadi apa-apa di sana. Hampir saja menghasilkan gol yang kedua. Lagi-lagi terjadi tendangan bebas kembali untuk Sedal United. Cukup menegangkan pertandingan di babak yang pertama ini. Jual beli serangan terjadi di menit-menit yang pertama ini. Hampir saja menghasilkan gol. Pelan saja berikan kepada nomor punggung 6 yaitu Junar Yono. Bali umpan terobosan maksudnya, berbahaya kembali. Nomor punggung 8 mengheading, berikan kepada Yono kembali. Yono masih mencari teman di sana. Umpan saja ke penjaga gawang. Apa yang terjadi? Ternyata Waldi kembali menguasai bola. Yono kembali, umpan saja ke depan. Kembali dikuasai pemain dari Pamili FC. Engki kembali. Masih terjadi adu sprint di sana. Nomor punggung 18. Umpan saja ke dalam. Ada nomor punggung 8. Ternyata terjadi pelanggaran di sana. Menghasilkan tendangan bebas untuk Sedal United. Randy kembali melakukan tendangan bebas. Dilakukan menerobos ke tengah penjaga gawang di sana. Ternyata masih bisa dikuasai pemain dari Sedal United. Bayang-bayang pemain dari Pamili FC hanya menghasilkan tendangan sepak pojok untuk Sedal United. Ada 5 pemain di sana memasuki daerah pertahanan. Sudah dilakukan menerobos ke tengah penjaga gawang di sana. Apa yang terjadi? Masih bisa dikuasai penjaga gawang yang bernama Rizky. Kembali mengatur serangan, umpan saja melambung ke atas, heading saja oleh Engki, ternyata tidak mengenai. Randy kembali, umpan terobosan maksudnya. Lagi-lagi dibiarkan penjaga gawang yang bernama Rizky Bilar, nomor punggung 1 selaku penjaga gawang dari Pamili FC. Sudah dilakukan cukup keras melewati setengah lapangan di sana. Terjadi sprint kembali. Randy kembali pendek saja kepada nomor punggung 6. Coba kembali atur serangan. Pendek saja kepada nomor punggung 8 yaitu Waliandi. Kembali masih berbahaya di sana. Apa yang terjadi? Masih terjadi kembali. Ternyata lagi-lagi terjadi pelanggaran di sana. Hanya menghasilkan tendangan gawang kembali. Sudah dilakukan cukup keras tendangan bebas, tendangan gawang yang dilakukan oleh kembali bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Pamili FC. Sudah dilakukan, berikan kepada nomor punggung 9. Heki kembali melakukan shooting, ternyata terlalu meninggi sehingga jauh melebar, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk kesebelasan dari Sedal United. Kembali coba atur serangan, berikan saja kepada Hasan. Hasan kembali masih mencari teman. Umpan terobosan kembali, cukup cantik dari Hasan. Apa yang terjadi di sana? Ternyata masih bisa dikuasai pemain atau penjaga kiper dari kesebelasan Pamili FC sehingga bola dapat diantisipasi dengan baik.
Kembali nomor punggung 8, umpan terobosan, terjadi duel di sana nomor punggung 17. Kembali melebar nomor punggung 6, yaitu Yono. Kembali berikan kepada Hasan, Umar Hasan kembali menguasai bola. Umar Hasan kembali mencari teman di sana, masih melihat di sana, melebar ke samping. Ternyata bola chip pergantian pemain. Family FC nomor 12 masuk, 13 keluar. 12 masuk, 13 keluar. Mali Hengki menguasai bola. Umpan terobosan, berbahaya kembali di sana. Apa yang terjadi? Masih dikuasai pemain dari nomor punggung 9 Family FC. Ternyata lagi-lagi masih bisa diselamatkan penjaga gawang dari Sedao United, sehingga tidak terjadi apa-apa di sana. Randy kembali nomor punggung 7 mengatur serangan, mencari teman di sana. Tidak terjadi offside, ternyata dibiarkan begitu saja oleh pemain dari Sedao United, sehingga dengan mudah penjaga gawang menjinakkan bola, mengambil dan menjadi tendangan gawang kembali untuk Family FC. Dua pemain di sana, nomor 12 kembali menguasai bola, yang baru saja masuk yang bernama Rianto kembali mencari teman di sana, masih dikuasai dibayang-bayang pemain nomor punggung 16, mengenai nomor punggung 16, kembali terjadi kemulut di sana, lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Family FC. Berikan kepada Hengki, kembali Rianto, masih Rianto. Ternyata bola lebih dahulu meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United. Terjadi heading di sana, lagi-lagi Waliandi kembali. Dipersalahkan, terjadi tendangan bebas untuk Sedao United yang diambil oleh nomor punggung 7. Randy sudah dilakukan merobos ke tengah-tengah penjaga gawang di sana, masih bisa. Randy kembali melebar ke samping maksudnya, ternyata terpancing offside kembali, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Sedao United. Lebar ke samping kepada nomor punggung 6 yaitu Yono, kembali menguasai bola. Dipersalahkan kembali. Terjadi tendangan bebas untuk Sedao United yang diambil oleh Randy. Terobosan kepada Yono kembali, masih terjadi kemudian di sana, disapu saja oleh pemain dari Family FC. Randy kembali membayang-bayangi pemain dari sapu kembali pemain belakang, terjadi heading di sana. Yono kembali tidak mengenai apa yang terjadi pergesekan di sana sehingga menghasilkan pelanggaran. Tenang.
sudah dilakukan, menerobos ke tengah-tengah penjaga gawang di sana. Langsung saja terjadi kemelut, bola menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United. Diambil kembali oleh Yono. Pendek saja kepada Hasan. Jadi kembali ke Yono. Yono masih pendek maksudnya. Heading kembali pemain belakang nomor 23 menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Yono pendek saja. Hasan kembali menguasai bola. Yadi kembali. Pendek saja kepada Yono. Masih Yono menguasai bola. Apa yang terjadi? Masih bisa disapu oleh pemain belakang. Lagi-lagi mendapatkan kartu kuning nomor punggung 6 yang bernama Yono. Yunar Yono melakukan pelanggaran kepada pemain dilakukan tendangan bebas. Heading saja oleh Yadi kembali nomor 11. Pendek saja kepada nomor punggung 9 yaitu Jamal maksudnya. Masuk kontrol yang cukup baik dari Jamal. Masih Jamal menguasai bola, mencari teman di sana. Ternyata bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United. Jadi kembali pendek saja kepada nomor punggung 18. Lebar ke depan maksudnya. Hasan ternyata terlalu jauh sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk pemilik FC. Hasan kembali. Ternyata kontrol yang kurang baik. Masih bisa dicuri oleh pemain belakang dari pemilik FC. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam, berikan kepada Yadi. Kembali menguasai bola dari Sedao United. Pendek saja maksudnya. Lebar ke Yono kembali. Yono mencari teman di sana. Umpan terobosan ke depan maksudnya. Masih bisa dikandaskan oleh pemain belakang nomor punggung 11. Kembali Yono sudah dilakukan, berikan kepada Randy kembali, umpan tarik. Umpan terobosan maksudnya, berbahaya di sana. Apa yang terjadi kita tunggu hasilnya. Ternyata masih 5 cm melewati garis atau Mister Gawang. Hampir saja menghasilkan gol yang kedua untuk Sedao United. Aduh sayang Mamae. Heading yang kurang sempurna menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk pemilik FC. Diambil oleh Rianto. Pendek saja. Terjadi kemelut di sana. Rianto kembali menguasai bola. Umpan ke depan maksudnya. Tidak ada teman di sana. Hanya bisa ditangkap oleh penjaga gawang dari Sedao United, menghasilkan tendangan gawang kembali. Ada 3 pemain di sana. 9 heading kembali nomor punggung 2. Kerjasama yang cukup bagus. Hasan kembali berduel di sana. Lagi-lagi terpancing offside kembali. Nomor punggung 11 Juli Hartono mendapatkan offside. Datar kembali dikuasai pemain dari pemilik FC. Coba diambil nomor punggung 6, terjadi melut di sana. Nomor 2 kembali pendek saja pada Randy. Lagi
lagi dapat dicuri oleh pemain dari sebelasan Family FC. 9 melebar ke depan maksudnya. Cukup baik, Randy kembali menguasai bola. Terjadi kemelut di sana. Hasan kembali menguasai bola. Masih Hasan mencari teman di sana, dipotong saja pemain dari Family FC, melebar ke samping maksudnya kepada nomor punggung 5. Terjadi duel di sana. Apa yang terjadi? Masih kandas kembali oleh pemain nomor punggung 19. Hengki kembali untuk terobosan masih ke depan. Apa yang terjadi? Tidak ada pemain di sana sehingga masih bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Sedal United. Randy kembali menguasai bola. Umpan kepada Waldi, pendek saja kepada nomor 9 yaitu Jamal, kembali menguasai bola. Apa yang terjadi di sana? Ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. (19) kembali melebar ke depan maksudnya pada nomor 9 Jamal kembali. Kembali terjadi pelanggaran di sana, menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja maksudnya. Ternyata tidak ada pemain di sana. Dengan mudah penjaga gawang. Kembali sudah dilakukan. Lagi terjadi pelanggaran kembali untuk Sedal United, menghasilkan tendangan bebas kembali. Sudah dilakukan, merobos ke tengah-tengah penjaga gawang di sana. Heading kembali, coba melakukan tendangan dari jarak jauh, hanya menghasilkan tendangan sepak pojok untuk Sedal United. Kembali sudah dilakukan. Apa yang terjadi di sana? Hampir saja menghasilkan gol yang kedua untuk Sedal United. Ternyata tidak ada mengenai salah satu pemain dari Sedal United maupun dari penjaga gawang di sana, hanya menghasilkan tendangan gawang kembali. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam. Yono kembali melakukan lemparan ke dalam, diambil saja oleh. Terjadi kesalahpahaman hingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Randy kembali menguasai bola. Dicuri saja pemain belakang yaitu Kiki, nomor punggung 2. Coba di-heading kembali oleh pemain dari Sedal United. Masih bisa dikuasai pemain dari Sedal, nomor punggung 11. Terjadi. Apa yang terjadi di sana? Menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Sedal United. Diambil kembali oleh nomor punggung 7 yang bernama Randy. Kembali sudah dilakukan menerobos ke tengah penjaga gawang. Ternyata masih melebar sekitar 2 meter dari tiang gawang yang dijaga oleh Rizky Bilar. Hanya menghasilkan tendangan gawang kembali.
Heading saja maksudnya kepada nomor punggung 9, dibayang-bayangi nomor punggung 3, disapu saja sehingga bola keluar, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Pemilik FC. Nomor 8 cukup akurat, masih bisa dipatahkan oleh pemain dari Sedao United. Umpan terobosan maksudnya berbahaya di sana. Ada Hasan, ada Jamal di sana. Dua pemain, apa yang terjadi? Ternyata lagi bola jauh melambung. Tidak terjadi apa-apa di sana. Hanya menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Pemilik FC. Hampir saja dua pemain kerjasama yang cukup baik antara Hasan dengan Jamal di sana. Ternyata bola outside di sana, menghasilkan tendangan bebas kembali. Hengki kembali melebar ke samping, cukup akurat, kerjasama yang cukup baik. Hengki kembali coba mengatur serangan, dipotong saja, kembali dikuasai pemain dari Pemilik FC. Terjadi kemulut di sana. Nomor punggung 18 pendek saja, berikan kepada nomor punggung 8. Nomor punggung 11 kembali menguasai bola. Jamal kembali, masih dikuasai Jamal. Ternyata bola terlalu laju seperti Marquez meninggalkan lapangan. Hanya terjadi tendangan gawang kembali. Iya, di babak yang pertama ini telah selesai antara kesebelasan dari Sedao United berhadapan dengan Pemilik FC. Skor sementara masih imbang, yaitu 1-1. Kita nantikan di babak yang kedua kembali. Kita istirahat sebentar untuk menunggu pertandingan di babak yang kedua ini. Kembali kami informasikan kepada seluruh pencinta sepak bola untuk besok sore pertandingan antara kesebelasan dari Sungai Bulan berhadapan dengan kesebelasan dari Rukma Jaya. Sudah dibunyikan pertandingan di babak yang kedua ini sudah dilakukan. Tendang saja ke depan, ternyata bola masih ngelewer ke samping cukup jauh sehingga menghasilkan tendangan gawang kembali untuk kesebelasan dari Sedao United. Diambil nomor punggung 3, bermain-main saja. Randy kembali berikan kepada Kiki kembali. Pendek saja maksudnya, ternyata kontrol yang kurang cermat, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Sedao United. Pendek saja pada Kiki, umpan saja ke depan. Ada dua pemain di sana. Heading saja berikan kepada nomor punggung 17. Ternyata masih bisa dikuasai pemain nomor punggung 17 yang bernama Ibnu. Kembali menguasai bola, dipotong saja pemain belakang nomor punggung 16 Firman. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Pemilik FC. Pelan saja kepada nomor punggung 8 di sana. Kembali dikuasai Pemilik FC. Randy, terjadi pelanggaran di sana, menghasilkan tendangan bebas untuk Sedao United. Pendek saja kepada Yono, kembali menguasai bola. Bermain-main di sana, mencari teman. Umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 9. 16 kembali menguasai bola. Sapu saja ke depan maksudnya, ternyata
Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Sedal United. Hasan kembali. Coba direbut pemain belakang dari Family FC. Sayang kontrol yang kurang baik nomor punggung 11. Jadi lalu di sana nomor punggung 6 dibayang-bayangin nomor punggung 18 Randy kembali menguasai bola. Endek saja kepada nomor punggung 8, melebar kepada Kiki. Coba bermain pendek saja di sana. Kiki kembali menguasai bola. Sip, pergantian pemain. 16 masuk, 6 keluar dari Rura Family. 16 masuk, 6 keluar. Kembali Randy melakukan tendangan bebas, merobos ke tengah-tengah, penjaga gawang di sana, berbahaya di sana. Apa yang terjadi? Disundul saja dengan tangan di sana penjaga gawang. Lagi-lagi hampir terjadi gol yang pertama di babak yang kedua ini. Tendangan gawang kembali untuk Family FC sudah dilakukan. Coba di heading oleh pemain nomor punggung 9 Randy. Umpan saja kepada Kiki maksudnya. Lemparan ke dalam kembali untuk Sedal United, berikan kepada nomor punggung 9. Di heading kembali pemain nomor punggung 11. Hingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi tendangan sepak pojok yang pertama di babak yang kedua ini. Iya, lagi-lagi penyelamatan yang cukup akurat dari penjaga gawang kesebelasan dari Family FC. 8 kembali pendek saja. Nomor punggung 16 Randy kembali. Umpan terobosan kembali diberikan. Apa yang terjadi di sana? Iya, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang nomor punggung 1. Ada benturan di sana antara kesebelasan dari Family FC juga kepada Sedal United. Sip, pergantian pemain. 5 masuk, 6 keluar dari Sedal United. 5 masuk, 6 keluar. Cukup serius sehingga tidak bisa berjalan, dibopong keluar menggunakan kembali sudah dilakukan tendangan dari Hasan. Coba dipercepat oleh penjaga gawang untuk menangkap bola hingga menghasilkan tendangan gawang kembali. Endek saja kepada Randy maksudnya. Balik Kiki, lebar ke samping. Kuasai kembali pemain dari nomor punggung 2. Terjadi Hasan kembali. Ternyata tidak bisa. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam. Nomor punggung 8 kembali menguasai bola. Lebar kepada Randy.
pergantian pemain. 18 masuk, 17 keluar. Family FC. Kembali diambil oleh Nanda, melakukan tendangan bebas. Nomor punggung 19 sudah dilakukan, menerobos ke penjaga gawang di sana dengan penuh kasih sayang, memeluk bola sehingga tidak terjadi gol di sana, menghasilkan tendangan gawang kembali. Sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi heading. Ternyata kontrol yang kurang baik, hanya menghasilkan Sedao United. Kembali Hasan menguasai bola, lebar ke depan penjaga gawang. Apa yang terjadi? Ada satu pemain di sana, nomor punggung 11 masih bisa dipatahkan oleh pemain belakang sehingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United yang diambil nomor punggung 18 bernama Rido, lakukan lemparan ke dalam. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, terjadi tendangan bebas untuk Sedao United. Sudah dilakukan cukup jauh. Apa yang terjadi di sana? Masih terjadi duel kembali. Nomor punggung, umpan terobosan kepada nomor punggung 9, yaitu Herdi, lebar ke samping maksudnya, masih bisa dikuasai oleh pemain nomor punggung 16, menekan ke depan, masih bisa dipatahkan oleh pemain dari Sedao United. Lagi-lagi nomor punggung 12 balik menguasai bola, lebar ke samping, sapu saja ke depan, masih bisa dibayang-bayang pemain dari Sedao United. Hasan kembali menguasai bola, coba mencari teman di sana, sendiri dia di sana, masih mencari teman. Kontrol yang kurang baik, terjadi perebutan kembali dengan semangat penjaga gawang melakukan lompatan untuk mengambil bola. Umpan terobosan berikan kepada nomor punggung 11. Apa yang terjadi? Kita nantikan, berbahaya di sana. Apa yang terjadi? Masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Family FC. Cukup baik. Serangan balik kembali diberikan oleh Family FC. Ternyata lagi-lagi kandas. Cukup cepat permainan dua kesebelasan pada sore hari ini. Jual beli serangan cukup baik. Lambung ke atas, coba di-heading oleh pemain belakang. Ternyata terjadi pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Family FC. Nanda kembali melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, menerobos ke penjaga gawang di sana, masih bisa dipatahkan oleh pemain belakang dari Sedao United. Nanda kembali, shooting kembali oleh Nanda. Ternyata bola masih melebar atau ngelewer ke samping sehingga masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dari Sedao United. Hanya menghasilkan tendangan gawang kembali. Heading saja nomor punggung 11, coba ditahan oleh Hengki. Randy kembali berikan umpan terobosan. Kiki kembali menguasai bola, berbahaya di sana, sendiri Kiki masih dikuasai. Ternyata masih bisa dipatahkan oleh pemain belakang nomor punggung 5 sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi tendangan sepak pojok kembali untuk Sedao United. Pendek saja, umpan ke tengah penjaga gawang di sana, masih bisa ditepis oleh penjaga gawang. Terjadi kemelut di sana, kembali serangan balik dari Family FC. Coba melakukan tekanan nomor punggung 16, lebar ke depan.
cukup baik. Nomor punggung 12 umpan terobosan kembali diberikan kepada nomor punggung 8. Ternyata masih bisa dibayangi pemain belakangnya itu, sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam. Terjadi kembali kecelakaan di sana. Kita tunggu. Untuk Family FC sudah dilakukan, berikan kepada nomor punggung 12. Coba umpan ke depan, penjaga gawang di sana. Lagi-lagi masih bisa dikandaskan oleh pemain nomor punggung 3, sehingga menghasilkan tendangan sepak pojok untuk Family FC. Sudah dilakukan, menerobos ke tengah penjaga gawang di sana. Apa yang terjadi? Heading yang kurang sempurna sehingga menghasilkan tendangan gawang. Skor tidak berubah, yaitu 1-1. Kembali Kiki bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Umpan kembali kepada Randy, kepada nomor punggung 5. Pendek saja. Bali, umpan menekan dari Family FC 19 Nanda. Pendek saja, heading kembali nomor punggung 9 yang dituju Jamal. Ternyata terlebih dahulu terpancing offside. Kembali sudah United mengatur serangan. Pendek saja maksudnya. Apa yang terjadi? Lebar ke tengah. 8 kembali menguasai bola. Curi saja oleh Hasan, kembali menguasai. Umpan terobosan cukup baik. Ternyata tidak ada teman di sana. Dengan mudah dipatahkan oleh pemain belakang nomor punggung 5 yang bernama Doni. Menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Bali Doni mendapatkan bola. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Family FC. Pendek saja maksudnya pada nomor punggung 9 nama Herdi kembali menguasai bola. Masih bisa dibayangi oleh pemain dari Sedau United. Nomor punggung 8 kembali menguasai bola. Umpan terobosan berikan kepada Hasan maksudnya. Bas pendek saja kepada Hasan. Ada 3 pemain di sana untuk membayang-bayangi pemain dari Sedau United. Disapu saja, ternyata tidak mengenai. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Sedau United. Umpan tarik kepada Kiki maksudnya. Cari teman di sana, pendek saja pada nomor punggung 18. Lebar ke depan penjaga gawang. Shooting saja, ternyata kurang akurat. Lagi-lagi kandas. Balik serangan balik dari Family FC nomor punggung 12 melebar ke samping. Coba mengatur serangan. Bali nomor punggung 12. Pendek saja. Tuju kembali Hengki menguasai bola. Lebar ke samping nomor punggung 16 yang dituju. Berbahaya di sana. Apa yang terjadi? Masih bisa dikandaskan oleh pemain belakang. Lagi-lagi terjadi tendangan gawang untuk Sedau United. Nomor 3 kembali menguasai bola. Apri mencari teman di sana, masih bermain-main di sana. Apri, umpan terobosan maksudnya kepada nomor punggung 11. Masih bisa dipatahkan oleh nomor punggung 3 dari Family FC. Hengki kembali mendapatkan bola. Coba mencari teman di sana. Dipotong saja pemain belakang dari Sedau United, Kiki. Lagi-lagi kandas. Nanda kembali, umpan samping maksudnya kepada nomor punggung 12. Cukup akurat. Umpan melebar ke depan, ternyata terlalu ngelewer sehingga bola meninggalkan lapangan. Hanya terjadi tendangan gawang kembali untuk Sedau United. Iki kembali menguasai bola. Pendek saja kepada nomor punggung 8. Yandi yang dituju. Umpan tarik kembali.
Oh, terjadi lemparan ke dalam untuk Sedawi United. Yandi kembali, umpan kembali kepada Kiki. Umpan terobosan, ada dua pemain di sana. Hasan kembali, potong saja pemain belakang nomor punggung 3. Terjadi kemudian lagi-lagi terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Family FC. Ternyata bola jauh melenceng, ngelewer ke samping, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Sedawi United. Randy kembali, umpan ke depan maksudnya, berbahaya di sana. Masih dikuasai Sedawi United. Nomor punggung 9 bernama Jamal. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Mendapatkan hadiah kartu kuning nomor punggung 11 dari Family FC yang bernama Rico. Ada dua pemain di sana melakukan pagar betis untuk memperkecil ruang tembak dari Sedawi United. Sudah dilakukan menerobos ke tengah-tengah penjaga. Apa yang terjadi masih bisa ditepis oleh penjaga gawang sehingga bola jauh meninggalkan gawang. Lagi-lagi terjadi pergesekan di sana, menghasilkan pelanggaran kembali, mendapatkan hadiah kartu kuning kembali untuk kesebelasan dari Family FC. Terjadi tendangan bebas kembali untuk Sedawi United. Sudah dilakukan, cukup menekan ke depan. Apa yang terjadi? Bola dipeluk dengan kasih sayang oleh penjaga gawang dari Family FC. Hanya menghasilkan tendangan gawang cukup baik. Bola melambung jauh. Terjadi duel di sana. Lagi-lagi terjadi pelanggaran kembali dari kesebelasan Sedawi United, menghasilkan tendangan bebas untuk Family FC. Tendangan bebas sekitar 35 meter dari penjaga gawang yang dijaga oleh Eko nomor punggung 1 dari kesebelasan Sedawi United. Ada 3 pemain di sana yang membentuk pagar betis untuk memperkecil ruang tembak dari kesebelasan Family FC yang diambil langsung oleh Hengki nomor punggung 7. Sudah dilakukan, ternyata sedikit lagi menghasilkan gol. Aduh sayang Mamae, tendangan masih ngelewer sedikit, hampir menghasilkan gol yang kedua untuk kesebelasan dari Family FC. Lang saja maksudnya pada nomor punggung 18. Hengki kembali, nomor 16 Nanda, sapu saja oleh Nanda. Ternyata masih bisa dikuasai oleh penjaga gawang dari Sedawi United. Sudah dilakukan, Hasan ternyata di-heading kembali oleh pemain nomor punggung 19 yaitu Nanda. Terjadi duel di sana, tidak berikik. Hengki kembali, lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali, berikan kepada nomor punggung 12. Endek saja, coba mengatur serangan kembali, lebar ke samping.
Umpan terobosan ke depan, penjaga gawang berbahaya di sana. Apa yang terjadi? Ternyata heading yang kurang sempurna, masih terlalu ngelewer sehingga bola meninggalkan lapangan. Hanya terjadi tendangan gawang kembali untuk Sedao United. Bal sudah lakukan nomor punggung 11. Ternyata ada sentuhan tangan, terjadi handsball di sana. Juli Hartono melakukan shooting dari jarak sekitar 40 meter dari penjaga gawang, melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, merobos ke penjaga gawang, ternyata menghasilkan gol untuk kesempatan Sedao United. Cukup spektakuler tendangan dari Juli Hartono nomor punggung 11 melakukan shooting dari jarak 40 meter sehingga menghasilkan gol yang cukup baik, menjadi skor 2-1, kemenangan sementara untuk Sedao United. Tidak disangka-sangka tendangan yang begitu bagus yang dilesatkan oleh Julio Hartono nomor punggung 11 merobek-robek pertahanan dari pemilik FC sehingga menghasilkan gol yang kedua. Skor sementara 2-1 dimenangkan oleh Sedao United. Kembali dalam permainan, kembali dari pemilik FC, potong saja nomor punggung 8, lebar ke samping. Umpan terobosan kepada Hasan, kembali lagi-lagi berbahaya di sana. Apa yang terjadi? Lagi-lagi kurang cepat sehingga dapat dipotong oleh pemain belakang. Hanya menghasilkan tendangan sepak pojok untuk Sedao United. Hampir saja menghasilkan gol yang ketiga. Randy kembali melakukan tendangan sepak pojok untuk kesebelasan Sedao United. Ada 5 pemain di sana. Sudah dilakukan merampas ke tengah-tengah, penjaga gawang. Heading kembali oleh pemain dari pemilik FC, menghasilkan kembali tendangan sepak pojok yang kedua untuk Sedao United. Sudah dilakukan, apa yang terjadi? Ternyata bola terlebih kembali untuk pemilik FC. Pendek saja kepada nomor punggung 8. Heading di sana. Coba kembali nomor 8. Potong kembali, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Sedao United. Emal melakukan lemparan ke dalam. Umpan saja kepada Randy. Emal kembali, lebar ke depan maksudnya. Hasan kembali menguasai bola, cari teman di sana. Iki berikan kepada nomor punggung 11 maksudnya. Bali dikuasai pemain nomor punggung 17. Randy kembali, pendek saja kepada Juli. Masih Juli menguasai bola. Juli kembali. Terjadi duel di sana. Lagi-lagi kandas hingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United.
Juli kembali, pendek saja kepada Kiki. Umpan ke tengah, penjaga gawang di sana berbahaya kembali. Disapu saja oleh pemain belakang dari pemilik FC. Heading kembali. Hasan melakukan umpan terobosan maksudnya. Nomor 2 kembali Kiki. Pendek saja maksudnya, ternyata terlalu lembek sehingga tidak terjadi apa-apa di sana, menghasilkan tendangan gawang kembali. Melebar ke samping, coba membangun serangan dari sisi kanan lapangan. Pendek saja, ternyata kontrol yang kurang baik sehingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United. Balik sudah lakukan, berikan kepada Kiki. Masih terjadi kemelut di sana. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Sedao United. Pemilik FC. Randy kembali, pendek saja pada nomor 8. Disapu saja oleh pemain dari Sedao, menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Randy kembali. Umpan kepada nomor 9 maksudnya kepada Hayerdi. Randy kembali, nomor 8. Berbahaya di sana. Bayang-bayang nomor 5. Terjadi adu heading di sana. Kembali pemilik FC. Lambung tinggi, nomor 8 kembali menguasai bola. Pendek saja kepada nomor 11. Umpan ke depan maksudnya, tidak ada teman di sana. Apa yang terjadi? Ternyata heading yang kurang akurat sehingga bola masih melebar ke samping. Pergantian pemain Zid. Nomor punggung 14 masuk, 9 keluar dari Manchester United atau Sedao United. 14 masuk, 9 keluar. Terjadi pelanggaran di sana, menghasilkan tendangan bebas untuk pemilik FC. Ada 4 pemain di sana yang membentuk pagar betis. 5 atau 4 pemain untuk memperkecil ruang tembak dari kesebelasan pemilik FC yang akan dilakukan oleh nomor punggung 8. Sudah dilakukan, cukup melambung jauh ke planet lain sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Sedao United cukup jauh melambung. Sudah dilakukan heading kembali. Lakukan tendangan akrobatik. 12 kembali. Apa yang terjadi? Berbahaya kembali di sana. Hingga dengan sigap penjaga gawang memeluk bola penuh kasih sayang sehingga tidak terjadi apa-apa di sana, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Sedao United. Sudah dilakukan melambung tinggi. Terjadi adu heading di sana. Kembali Julianto. Lebar ke samping kepada Hasan maksudnya. Hasan kembali mendapatkan bola. Umpan terobosan kepada Juli maksudnya. Terjadi pembalut di sana. Lagi-lagi masih bisa dipatahkan oleh penjaga gawang dari pemilik FC.
Pendek saja kepada Hengki. Coba melakukan tekanan kembali. Ternyata di babak yang kedua ini skor berubah menjadi 2-1, otomatis dimenangkan oleh kesebelasan dari Sedau United, otomatis melenggang ke partai 16 besar. Jangan lupa untuk besok sore kesebelasan dari Sungai Bulan berhadapan langsung dengan RJ dari Rukmajaya. Kesebelasan dari Sungai Bulan untuk besok sore berhadapan langsung dengan kesebelasan RJ Rukmajaya. Kita saksikan untuk besok sore. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua kesebelasan yang sudah melakukan pertandingan di sore hari.